Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita bertemu kembali lewat video ini. Pak Barnabas akan menyampaikan topik tentang doa pribadi. Dan nanti setelah melihat video ini, anak-anak silahkan mengerjakan tugas yang nanti Pak Barnabas akan share di Google Classroom, di mana bentuknya adalah Google Form. Anak-anak, marilah kita melihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menjelaskan makna doa pribadi. Yang kedua, menjelaskan ajaran Yesus saat berdoa menurut Matius 6, 5-15. Anak-anak nanti bisa membaca sendiri Matius 6, 5-15. Pak Barnabas tidak akan membacakan, tapi nanti anak-anak sendiri yang membaca. Anak-anak, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita awali dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, alangkah senangnya jika kami dapat memuji-Mu dengan doa pribadi. Kami percaya bahwa Engkau akan selalu beserta kami. Bantulah kami agar kami bisa belajar untuk mendalami makna doa pribadi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, kita akan diskusi tentang apa itu doa. Ya, dan kalian sudah pasti tahu doa ya. Doa itu berarti berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, jadi bercakap-cakap dengan Tuhan. Kita mau berbicara dengan Tuhan. Itulah doa. Nah, doa pribadi artinya ya, ketika seseorang berdoa baik secara diam-diam dengan Tuhan, dengan lingkup ruang pribadinya. Jadi berdoa merupakan ungkapan iman seseorang. Dalam doa kita dapat mengungkapkan pujian kepada Tuhan. Nah, jadi doa itu artinya berkomunikasi dengan Tuhan. Apa yang dikomunikasikan? Yaitu iman kita kepada Tuhan. Iman kita kepada Tuhan. Nah, silahkan nanti anak-anak untuk membaca kitab suci Matius 6, 5-15. Di sana akan diajarkan oleh Yesus bagaimana cara berdoa. Nah, bagaimana caranya kita berdoa secara pribadi ya? Nah, doa pribadi sebaiknya dilaksanakan dengan cara seperti yang diajarkan oleh Yesus. Nah, kita bisa melihat dalam Injil Matius 6, 5-15, Yesus telah mengajarkan bagaimana sebaiknya kalian berdoa, yaitu jika kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Yesus mengajarkan agar kita berdoa secara pribadi dan tersembunyi atau bersembunyi. Tidak seperti orang Farisi yang berdoa,
di perempatan jalan. Saat berdoa, sebaiknya kita masuk kamar, menutup pintu, dan berdoa kepada Bapa secara pribadi. Maka Bapa akan melihat dan mengabulkan doa kita. Nah, dari bacaan kitab suci tadi, kalau kita membaca dengan baik, Yesus mengajarkan berdoa itu pertama berdoa dengan tekun, yang ketiga berdoa secara sembunyi dengan rendah hati. Artinya tadi masuk ke dalam kamar, orang lain tidak melihatnya, ya. Yang ketiga berdoa dengan tidak bertele-tele atau panjang-panjang. Maksudnya kata-kata doa tidak banyak, tapi secara singkat dan jelas. Yang keempat, berdoalah dengan kuasa dari Roh Kudus. Lalu sumber doa itu berasal dari mana saja? Nah, sumber doa kita itu berasal dari Roh Kudus yang merupakan air yang hidup. Dan sumber doa kita juga berasal dari kitab suci yang di dalamnya ada sabda Allah. Doa pribadi dapat kita lakukan di mana saja dan kapan saja. Berdoa akan lebih baik dilakukan di tempat khusus dan jadwal yang tepat. Nah, anak-anak, nanti ini pertanyaannya bisa dilihat di Google Classroom, ya. Nanti ada di Google Form. Yang pertanyaan pertama, apa arti doa? Yang kedua, apa itu doa pribadi? Yang ketiga, bagaimana sebaiknya doa pribadi dilakukan menurut Yesus? Sebutkan sumber doa itu apa saja. Dan yang kelima, buatlah doa pribadi, yaitu doa sebelum tidur. Nah, contoh doa pribadi itu antara lain ya, doa sebelum tidur, doa sebelum makan, misalnya doa mendoakan orang tua, doa sebelum belajar, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh doa pribadi. Baik anak-anak, sekian dari Pak Barnabas, dan mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau membimbing, menyertai kami, sehingga apa yang kami pelajari ini semoga dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Berilah kesehatan bagi kami, agar kami mampu melakukan kegiatan sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.